gue gedek banget ya. Ketika gue BAB pun kayak mikir, ini perut gue kenapa ya? Kenapa gitu kan? Nah setelah udah itu kan gue balik tuh, setelah udah dari BAB itu kan lanjut lagi masak. Di salah satu tenda gue ngelihat salah satu obat yang dimana obat itu yang gue tahu adalah obat cuci perut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini pokoknya ini spesial banget. Gue bakal nyeritain sesuatu hal pendakian di gunung yang dimana pokoknya lu wajib dengerin dah. Karena buat yang nggak kuat jangan ditonton video ini karena bener-bener seru banget cerita ini. Dan buat kalian yang penasaran seseru apa cerita ini, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gue. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Masih ada cuy es. Cerita kali ini, pokoknya itu benar-benar berbeda daripada cerita yang lainnya. Pokoknya ini seru banget, epic banget. Pokoknya gedek, ini pengalaman naik dimana bikin kesel coy. Dan cerita ini bermula dari dimana gua kan dulu kalau naik gunung gua kan juga bukan gua yang pure naik gunung ya, maksudnya kayak dalam artian gua dulu naik gunung kan gara-gara ya disuruh jadi porter gitu kan, sampai akhirnya ya ikut. Nah kalau misalkan anak-anak punya agenda pengen naik gunung, nggak punya namanya apa sih jadwal tertentu atau nggak punya jadwal open trip, gabut, ya udah yuk naik gunung. Kalau low budget pun kayak paling kita opsinya ke Gunung Gede lah gitu kan. Akhirnya mereka semua pun pada setuju pada saat itu. Singkatnya, naik yuk gitu kan. Ya udah tuh semua pada setuju tuh, tim-timnya dari Cupi ini setuju kan. Tapi Upinya nggak ikut ya. Akhirnya setuju semua. Dalam artian ya udahlah kita naik santai cuman sampai Surken terus cabut lagi. Kalau misalkan bukan trip itu beberapa orang itu kayak nggak konvoy ya, ada yang berangkat lebih pagi atau ada berangkat yang lebih awal dan sebagainya lah gitu kan ya. Dan pada saat itu pun kita trek itu nggak harus siang pagi. Mungkin kalau sekarang kan banyak pendaki yang trek pagi ya, walaupun gua nggak terlalu suka dengan trek malam, tapi setidaknya biasanya kita trekking itu ya habis zuhur jam 1 jam 2 masih oke lah gitu kan. Nggak kena malamnya pun nggak akan terlalu lama di trek, paling jam 7 jam 8 itu udah kena malam atau udah sampai area camp. Kecuali kalau cuaca buruk juga kita nggak bakalan maksain biasanya kayak gitu. Singkat cerita, setelah kita udah sepakat mau naik Gunung Gede, terkumpullah sekitar beberapa orang, 2 tenda kurang lebih pada saat itu. Akhirnya kita janjian, ya udah pokoknya titik kumpul jangan sampai lewat dari jam 12 siang. Ya udah kan, semua pada setuju. Dan gue pun bukan orang pertama yang sampai di base camp. Singkatnya gue udah sampai, dan kita juga ketika gue sampai di base camp ini ya kita ngobrol-ngobrol kayak biasa nih, ngobrol-ngobrol. Iya gibah-gibah lah gitu kan. Nanti kita masak apa nih bla 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 gitu kan. Singkatnya rombongan terakhir kita sebut aja namanya si Ade ini. Si Ade ini sampai, tapi ada sesuatu hal yang aneh. Iya sebenarnya nggak ada yang aneh sih, lebih tepatnya kita juga ya kadang-kadang suka mampir terus beli makanan, ya udah dimakan rame-rame, entah itu gorengan, entah itu buah atau apapun gitu ya. Tapi mereka ini bawa rujak, dan dimana kan pada saat itu panas banget kan, jadi kayak wah enak banget nih.
Singkatnya ya udahlah, ketika si Ade ini nyampe, nih gue bawa rujak gitu kan. Akhirnya langsung dibuka tuh rujaknya. Kita semua nggak punya feeling apapun. Makanlah rujak tersebut. Dan ketika makan rujak itu pun ada beberapa pendaki yang dimana si pendaki ini pun kayak mau nggak gitu kan. Makan. Beberapa orang itu makanlah rujak tersebut. Gak ada keanehan, semua makan. Kru juga semua tim tuh makan gitu kan, makan set, udah selesai. Terus sekitaran jam 2 kita mulai trekking. Di awal trekking masih belum ada sesuatu hal yang mencurigakan. Singkatnya sampailah kita di pos 1. Sampai di pos 1 udah ada mulai, sebelum pos 1 pun itu udah ada yang mulai, yang dimana udah ada yang sebenarnya kita terbiasa dengan jalan santai atau trekking santai kan. Ya udahlah sebat gitu kan, istirahat sebat. Pokoknya tiap berhenti istirahat aja udah gitu. Cuman di sini ada kanen, awalnya kan kayak orang BAB ya udahlah wajar gitu kan, paling mules gitu. Ntar paling nggak bakalan BAB lagi pas udah di atas. Tingkatnya sampai di pos 1 ada satu orang yang BAB gitu kan. Tapi mereka itu juga nggak punya pikiran, aduh perut gua kenapa ya gara-gara makanan. Nggak ada, cuek aja. Kayak sakit perut biasa aja gitu kan, jalan. Sampailah di pos 2. Sampai di pos 2 ini udah mulai seperempatnya udah BAB terus gitu kan. Ya kita mah cuek-cuek aja, bodo amat tuh. Mau BAB kek, mau apa kek, jalan mah masih tetap santai. Jalan, bahkan kita saking asiknya, kita nyantai banget. Dan tanpa terasa sampai di pos 3 itu bisa dikatakan mau maghrib. Ketika sampai di pos 3 itu udah mau maghrib, ya kita mutusin buat istirahat lebih lama. Nah, di sini semua tim yang naik pada saat itu udah BAB, termasuk gua juga. Tapi kita masih berpikiran positif dan gak berpikiran aneh-aneh. Ya udah kan, udah santai nih. Kita lanjut lagi jalan, yuk lanjut jalan. Karena yang naik pada saat itu tuh manusia atau orang-orang PA. Iya, bukan orang PA dalam artian gimana ya, bisa dibilang manusia-manusia barbar yang fisiknya menurut gua pribadi mereka tuh fisiknya kuat, nggak takut demit. Iya, kalau ada demit setakut-takutnya nggak bakalan panik dan sebagainya gitu kan, orang-orang PA lah intinya. Jalan lagi. Nah, selesai dari pos 3 ini, jalan mungkin udah setengah jam, tiba-tiba salah satu temen itu bilang lagi, woi bentar gitu kan, istirahat, break gitu. Break lah mereka. Kondisi udah gelap dan kita juga semua udah prepare headlamp, udah pasang headlamp. Temen gue ini dia itu nyari tempat gitu kan, dan dia lari ke jalur lama. BAB. Ketika dia nyari tempat atau spot yang memang bisa dibilang udah aman dan gak ada orang trekking juga, anteng aja tuh. Selesai nih. Ketika udah selesai, naikin celana dong gitu kan. Udah, headlampnya tiba-tiba itu nyenter ke salah satu titik yang dimana ketika di center itu temen gue itu langsung teriak, wah gitu kan, setan. Yang ternyata padahal orang yang disenterin itu bukanlah setan, melainkan pendaki yang sebelumnya ikut nimbrung makan rujak dengan kondisi mereka juga lagi BAB gitu kan. Dan di situ pun sempat ada kejadian kesel, terus kesel gara-gara bisa nggak penampakan, terus kesel gara-gara ya begitulah. Tapi ya intinya sih bercanda-bercanda aja gitu kan. Sampai ngomong, lu ngapain sih bang bukan di sini, lu ngapain gak nyalain headlamp, bla bla bla, lu kan tadi ngeliat gue pakai headlamp, kenapa tiba-tiba nggak teriak? Duh lagi enak bang, dia bilang gitu kan. Ya udahlah, akhirnya ngeres. Terus rombongan yang ini kurang lebih sekitaran 4 atau 5 orangan ini ikutlah gabung ke rombongan kita, dan mereka pun nggak punya pikiran aneh-aneh karena kita juga nggak cerita tentang kita yang selalu BAB terus gitu kan. Akhirnya kita mutusin lah buat yang namanya ya udahlah kita jalan bareng gitu kan. Nah, singkatnya kita jalan sampailah kita di pos 4. Di pos 4 ini gua mules lagi. Setiap daripada kru dan dari tim yang ini pun mengakui bahwa mereka ini udah BAB beberapa kali. Dan di situ pun kita udah punya kecurigaan yang dimana, wah perut kita udah nggak baik-baik aja nih.
gara-gara apa ya, tapi kok tiba-tiba bisa sakit perut. Karena sebelumnya kita juga makan banyak kan, kita juga nggak curiga dengan yang namanya rujak. Toh sambal dari rujak itu pun sebenarnya nggak terlalu pedas gitu. Tinggal cerita gue BAB jalan, nih orang udah pada lemes semua, udah BAB jalan lagi sampai di Surken itu kurang lebih sekitaran jam 8 atau jam 9. Dan gue mendirikan tenda nggak di barat nggak di timur, tapi kita di tengah-tengah. Kita ngedirin di tengah-tengah, dan di situ pun kita udah tahu job desk kita masing-masing. Ada beberapa orang yang ngambil air. Nah 2 orang ini ngambil air kan tes, sedangkan kita yang di dalam itu yang nggak ngambil air tuh ya masang tenda, terus masak gitu. Nah sedangkan pada saat itu bukan masak nasi ya, tapi kayak bikin ngangetin badan lah karena lumayan cukup dingin kan. Nah ketika ada yang masang tenda, gue masak bikin air gitu kan. Akhirnya ada beberapa teman juga, bentar deh gue PHP dulu. Akhirnya pada pergi sebagian. Gue sudah mulai curiga sampai akhirnya tenda udah jadi. Nih masaknya di sini aja ya. Gue nurut aja tuh di depan tenda gitu kan, masak di depan tenda. Lagi asik-asik masak, iya masak air gitu kan, ngebagiin kopi ke anak-anak, nungguin orang yang ngambil air dulu. Karena ya udahlah gitu kan, nggak enak juga kalau nggak ada air gitu. Nah karena berhubung yang ngambil air ini lama banget nih cuy, bener-bener lama banget, estimasi itu harusnya 1 jam lah selamanya, tapi ini berjam-jam, bahkan udah hampir tengah malam mereka belum nyampe. Kita semua sih nggak punya pikiran mereka nyasar, mungkin mampir-mampir atau memang sengaja lama, entahlah terserah mereka. Gue memutuskanlah untuk masak nasi dulu, karena masak nasi itu lama kan. Ini gue masak nasi, tiba-tiba beberapa tim gue udah ada yang mulus-mulus lagi, termasuk gue pun, itu pun udah beberapa kali BAB ketika di Surken. Gue gedek banget ya, ketika gue BAB pun kayak mikir, ini perut gue kenapa gitu kan. Setelah udah dari BAB itu kan lanjut lagi masak. Di salah satu tenda, gue ngelihat salah satu obat, yang dimana obat itu yang gue tahu adalah obat cuci perut. Obat cuci perut ini kalian tahu lah ya dampaknya, pasti semua isi perut itu dikeluarin, mau makanan kayak mau apa bu. Karena itu kan obat ya cuci perut, ngosongin perut kalian gitu kan, kayak salah satu treatment buat ya ngebuang kotoran-kotoran gitu kan. Gue kesel kan, tapi gue belum tahu siapa pemilik dari obat ini, karena gue belum bisa menyimpulkan. Kalau dibilang dijailin harusnya nggak semua, tapi kalau enggak juga mungkin ada kambing hitamnya. Udah nih, gue tuh lagi ngawasin dan gak lama temen gue nyampe yang ngambil air. Dan ketika nyampe itu udah kayak zombie. Kenapa kayak zombie? Karena ketika kayak udah zombie itu bener-bener lemes. Diomelin kan, termasuk sama gue juga, lu ngapain sih ngambil air lama banget. Dia tuh kayak bilang kan, gue ngambil air udah bokir berapa kali anjir, dia bilang bla 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 ngomong gitu. Lemes banget ini badan gue, makanan gak ada yang udah matang apa. Gue tuh kayak kesel, biji mata lu udah ada yang matang, air aja belum ada, orang air habis. Ayolah, lemes banget ini badan, udah gemeteran banget ini. Ayo gue maksain sampai ngesot dia bilang ngambil air. Ya udah sabar akhirnya ya udah tuh lanjut lagi masak. Dan gue pun sebenarnya udah nggak mood buat masak pada saat itu, gara-gara ya emang udah lemes coy, BAB terus gitu kan. Dan gue pun gedek nih, siapa gue perhatiin memang ada sebuah kecurigaan. Sebelumnya ketika di tracking memang ada beberapa, semuanya itu BAB semua. Tapi ketika di Surken gue perhatiin ada satu orang yang gak BAB. Gue udah menyimpulkan si bangsat nih. Singkat ceritanya gue masak, gue nggak punya pikiran apapun. Jadi kayak ya udahlah, gue bakal ngejalin manusia. Bodoh amat, gue nggak mau tahu feeling gue ke dia. Jujur kita ini atau gua dan tim yang lain tuh salah satu manusia-manusia jahil yang dimana kita tuh bisa ngejalin dalam hal apapun dan kita nggak pernah baper. Iya kesel mah, iya kesel dikit doang gitu kan, udah itu mah ya udah jadi ketawa-ketawa lagi. Ya ada sih, gue juga ngejalin yang lain tuh dengan sesuatu hal yang aneh-aneh juga ada gitu kan. Singkat cerita, masakan udah jadi, kan otomatis nggak ngenyendok kan, kita ngebagiin, kecuali kalau memang ada lauk sisa, baru kita yang namanya terserah tuh siapa yang mau ngabisin gitu kan. Gue bagiin, tek. Setelah udah gue bagiin, salah satu dari piring mereka, dari sayuran mereka, itu gue bubukin obat tersebut, gue kasih ke bagian dia, nih lu makan. Selesai lah kan, singkat ceritanya
Kita selesai makan, ngerokok, ngopi, ada beberapa orang juga yang mau lanjut tidur tapi tiba-tiba kebangun gara-gara mules. Dan plot twistnya adalah di mana kita tuh ada BAB berjamaah loh. 5 orang bahkan sama tenda sebelah. Itu kita lagi ngobrol yang dimana perut gua kok mules bang. Mereka tuh udah punya asumsi yang dimana kayaknya ini gara-gara rujak deh. Kita makanan beda sebelumnya selain rujak gitu kan. Kita tuh kayak lagi ngobrol tuh lagi. Tapi kok perut gue sakit, dan orang yang BAB ini tuh orang yang makan rujak. Sedangkan dari tim pendaki lain yang nggak makan rujak itu nggak kenapa-napa, perutnya aman, BAB-nya normal gitu, nggak yang berkali-kali juga. Kayaknya iya sih. Gua sama anak-anak tuh kayak udah bilang, kayaknya kita ada yang ngejailin deh. Tapi ya udahlah, biarin aja gitu kan. Di jamaah lu bayangin, berjejer. Dan bahkan kita nyari spot karena Surken itu kan luas ya. Kita tuh kalau BAB, di sono udah nih, kita sampai nyari spot yang gimana kita takut keinjek BAB kita sendiri walaupun dikubur ya. Kita tuh nyari kadang di sebelah kiri, kadang di sebelah kanan, udah ganti-gantian aja terus. Itu sampai sekitaran jam 2 karena udah saking lemesnya ya. Walaupun kita udah makan, itu bener-bener ketika selesai BAB, gua pribadi, gua ngeliat ada kuda lewat. Entah itu karena memang lemes, karena sakit atau gimana. Tapi menurut gue pribadi, vibe-nya pada saat itu pun bukan sesuatu hal yang menyeramkan. Mending gue kuda jalan, masih normal. Temen gue udah ada yang halu kayak kudanya terbang. Udah kayak Pegasus gitu kan. Anjir, udah aneh-aneh aja. Dan itu halunya udah kayak, kok tiba-tiba di depan ada laut dan sebagainya. Halunya udah pada aneh semua. Dan akhirnya di situ pun gue langsung bikin air hangat. Dan gue cek P3 cup, di situ pun iya syukurnya ada obat di apa tuh sekitaran 3 tablet lagi gue makan, dan teman-teman gue juga makan gitu kan. Ya nyisain kayak sepotong-sepotong akhirnya dimakan sama mereka. Setelah udah dimakan dan setelah minum air hangat pun gue ngerasa perut gue udah enakan nih, dan ngeliat beberapa temen gue juga udah tidur pules. Ya udah kita berpikiran yang dimana mungkin udah santai. Akhirnya gue masih di luar tuh sendiri itu. Awalnya sih masih ada temen gue beberapa nemenin kan. Nah sedangkan di kelompok gue ini kan 2 tenda. Tenda gue udah diisi full, tenda personil juga udah diisi full. Nah ketika gue sendiri, mi manusia yang awalnya nggak BAB di Surken, yang gue kasih obat juga nih, obat cuci perut. Tiba-tiba ketika kita udah mau tidur tuh dia BAB terus nih. Keluar gitu kan. Sampai gue perhatiin ketika gue di luar, itu dia BAB bisa kehitung sama jari gue itu 4-5 kali. Karena dalam hati gue kan gue bilang dia apa, nih manusia yang ngehe ini yang ngejailin, yaitu si Ade yang bawa rujak. Dalam hati gue udah tahu nih akal liciknya nih. Tapi udahlah, mampus, kena karmanya lu kan, gue jailin balik. Singkatnya udahlah, gue istirahat, kita tidur kan. Kita tidur, awalnya tuh masih ada mules, terus kayak pengen BAB, dan kita udahlah tidur nyenyak aja tuh. Gua agak tahu tuh temen gua tuh dia keluar masuk tenda itu sampai berapa kali. Ketika udah keluar masuk tenda berapa kali dan kita kebangun, itu gara-gara ada suara teriakan, yang dimana teriakannya ini adalah teriakan histerik. Wah gitu kan. Dan itu suaranya kenceng banget. Sampai ngebuat tenda gue tuh bangun. Ya apaan tuh? Jalan ganggu banget nih. Orang masih pagi juga. Kita nggak bangun sama tiba-tiba teriak. Ya gue berpikiran ya udahlah gitu kan. Cuman rese aja kenapa berisik gitu. Gue belum tahu kenapa tenda mereka itu sampai teriak-teriak kayak gitu. Dan singkat ceritanya, gue bangun, gue mau coba tidur lagi sama anak-anak yang udah bangun. Tapi ada yang aneh. Kok bau? Bau ya? Bau apa nih? Dan makin lama dicium, itu kayak baunya udah gak enak banget. Bahkan temen gua itu yang tidur di paling pojok itu sampai gak kuat baunya, bahkan sampai mau muntah. Dia tuh sampai loncat ngelewatin, karena gua kan terbiasa kalau bagian masak atau bagian koki itu udah pasti harus stay. Gua nggak mau tahu, gua harus stay di bagian pintu tenda, dekat pintu tenda, biar gue gampang ngapa-ngapain. Dan kenapa alasannya gue pengen dekat pintu tenda juga, biasanya kalau gue kebangun pengen bikin kopi atau minuman hangat atau ngapain pun, bikin mie dan sebagainya, lebih gampang gitu kan. Ya udah tuh, nah si PA loncat kan, keluar dari SB loncat.
namanya orang baru bangun tidur nggak terlalu ngeh. Tapi sesuatu hal yang ngeh adalah ketika dia lewat kok baunya makin jadi. Bau apaan sih? Bau apaan sih? Gitu kan. Nah sedangkan cowok kan kalian tahu lah kebiasaan bangun tidur itu kayak gimana, dengan kondisi tangan nih, ya tangan nih ada di mana itu kalian bisa pikirin sendiri. Yang cowok nggak perlu gue jelasin lah ya. Kok pas bang ke bawah itu kayak kok basah, kayak berasa ngompol. Satu temen gue udah loncat lagi, cek bau sampai muntah di luar, bahkan tenda sebelah pun sampai muntah gitu kan. Bukan tenda gue doang, tenda sebelah juga. Singkatnya kita baru sadar bahwa kita semua itu BAB di sleeping bag, atau bisa dikatakan BAB di dalam tenda semua, bercepirit gitu cuy. Dan itu bener-bener kayak geblek, kok bau gue juga kayak kok bau anjir. Dan pas dicek itu bener-bener gue langsung gitu kan, langsung keluar, gue tarik gitu sleeping bag. Dan dalamannya itu kan memang kayak dakron warna putih ya. Pas gue buka itu warnanya astagfirullah, dan semua dibuka. Ternyata kita semua bukan pules. Pulesnya mah bener tidur, cuman tanpa kita sadar gara-gara saking pulesnya tidur. Kita BAB di situ semua. Singkatnya nih, kita udah saling tatap-tatapan, dan gue langsung nuduh kan. Gue tahu nih penyebabnya nih. Si bangke nih yang ngasih obat cuci perut ke gua atau ke kita semua. Siapa? No, yang beli rujak. Dan si Ade ini yang beli rujak itu langsung lari kan. Langsung lari itu bukan karena takut, tapi lebih ke wah udah nggak kuat. Nah, efek sampingnya adalah kita tuh udah nggak terlalu mules. Iya, udah nggak terlalu mules kayak sebelum-sebelumnya gitu. Ya walaupun masih ada gejala-gejalanya kayak pengen BAB gitu, tapi yang jauh lebih parah adalah temen gue ini, karena dosisnya dia memang gue banyakin sebelumnya. Gue banyakin, dia tuh pulang pergi bahkan udah sampai, bahkan baru jalan 2 langkah selesai BAB lagi. Itu dengan kondisi kita semua cepirit semua. Nah gara-gara kejadian itu juga kan, mau nggak mau kita harus salin, dan mau nggak mau kita juga harus ngambil air. Dan gue orang pertama yang langsung rampas air yang ada sisa gitu kan. Gue langsung ngambil 2 botol tuh buat namanya bersih-bersih badan dari atas bawah lah, gue nggak tahu gitu kan. Akhirnya gue langsung ngambil, bodo amat gue bersih-bersih, gue ngambil salin tok. Tapi tiap mau masuk tenda itu kayak karena emang udah wah lu udah nggak usah bayangin dah pada saat itu. Akhirnya gue langsung bersih-bersih. Ternyata ketika gue lagi bersih-bersih, di sebelah gue itu ada tenda sebelah. Nah tenda sebelah itu gue langsung nanya dong, lu ngapain bang BAB terus? Enggak nih, lu tahu gak sih gua BAB di dalam tenda, dia bilang gitu kan. Iya kita nggak ada malu-malunya. Bener lu bang, awalnya gua ngeledekin, ternyata kesian sono gua udah ledekin. Sama bang, tenang aja, bukan lu doang. Dan gua langsung bilang, bang sorry banget ya, ini keisengan dari temen gua nih gara-gara lu kayak gitu. Maksudnya gua ceritain kan. Di situ pun si pendaki ini tuh kayak cuman bilang, ya udah bang nggak apa-apa dah, anggap aja gue lagi apa sih nih ketemu tim PA lu. Dia bilang nggak apa-apa lah. Ya walaupun gue kesel, tapi ya mungkin suatu saat bisa jadi cerita lucu gitu kan. Akhirnya setelah gue bersih-bersih, gue balik. Di situ pun gue bersih-bersih, dan kita bingung kan, bau tokai semua nih. Tapi ya mau gimana lagi, singkat ceritanya kita nggak masak-masak sama sekali gara-gara kebauan. Tenda juga benar-benar kita jemur supaya kering, dan bahkan karena memang kita juga nggak bawa plastik terlalu banyak kayak trash bag juga kan, akhirnya kita nggak pakai trash bag tuh. Jadi si trash bag itu benar-benar dilipat buat pakaian kotor kita, set. Dan lu udah bisa bayangin aja sih ketika udah set ditutupin, terus bagian atasnya logistik dan sebagainya, pakaian gitu kan, set kita turun lah. Gue udah punya feeling, lu liatin aja nih sampai bawah atau kita ngumpul, gua jailin. Udah bertekad banget karena gue kesel banget, dan mereka pun semua udah dendam semua. Dan dendamnya nggak ke semua sebenarnya, mau ngejailin ke 1 orang doang. Sedangkan kita kayak iya cuman ngatain atau bikin kesel, kayak cuman apaan sih candanya begini. Tapi ya udah itu tuh kayak bayar lagi aja gitu kan. Ya ujung-ujungnya kita ketawa-ketawa juga. Dan ketika udah selesai dari surken itu turun tuh siang. Dan itu pun sebenarnya
kita juga masih ada beberapa tim termasuk gue pun ada yang BAB juga ya, walaupun nggak tahu apa yang di BAB-in, cuman cairan doang coy, cuman cairan doang gitu kan, karena udah lemes banget, makanan juga udah nggak ada lagi gitu kan. Kita turun set, ketika udah turun tuh kayak aduh, dan kita pun nggak terlalu memperpanjang urusan tersebut. Akhirnya pulanglah ke rumah masing-masing. Gue sampailah di kosan gue sampai di tempat kosan gue. Iya, gue tuh nggak ngebongkar karena banyak dari pendaki itu kan, ya kecuali cewek ya mungkin ya, tapi rata-rata cowok itu nggak semua ya, tapi persentasenya lebih banyak turun nggak mungkin besoknya langsung bongkar. Biasanya tuh 3-4 hari, bahkan ada yang seminggu, bahkan gue pribadi pun ngakuin bisa 2 minggu baru gue bongkar. Dan gue udah ngelupain tentang kejadian tersebut. Ketika gue bongkar itu pengingat yang dimana ketika gue buka trashback itu baunya naudzubillah banget, sampai akhirnya gue buang tuh pakaian gue. Dan di situ pun kita nggak ada yang ngebahas sebenarnya tentang kejadian tersebut dan siapa yang ngejailin. Dan gue orang paling pertama yang bakal bikin perhitungan pada saat itu. Gue inget banget nih manusia yang ngejailin gue gara-gara disurken kan. Tapi di sisi lain kan tenda juga harus dicuci. Kalau yang lain mau dibuang enak, kalau tenda kan harus dicuci. Akhirnya kayak nyuci tenda dan udah selesai kita ngumpul-kumpul, karena di nextnya itu kita ada jadwal buat open trip. Nah ketika di nextnya ngumpul itu kan dipilih kan, maksudnya siapa nih yang mau jalan, siapa yang libur dulu gitu. Akhirnya ngumpul, gua gimana caranya beli satu obat. Gua nggak akan kasih tahu obatnya apa, yang pada intinya ketika obat itu udah diminum gejalanya adalah begini terus. Akhirnya gue beli kan, gue bisik-bisik tuh ke anak-anak, mereka semua setuju tuh, sepakat kompak gitu kan, dikasihin. Udah aman-aman aja nih, udah aman-aman aja. Plot twistnya tuh kita nggak langsung pulang, nongkrong ke base camp. Langsung teman gua itu diikat dengan kondisi ya udahlah kalian bisa bayangin sendiri. Dan dia tuh udah kayak gelisah, ya pokoknya udah nggak enak diam. Sedangkan Upi itu kayak melotot aja, si PA nih pada ngapain, pada ngejalin anak orang. Iya mau gimana juga, emang tim kita tuh emang tim PA yang dimana ngejailinnya tuh emang udah nggak ada otak coy. Tapi alhamdulillahnya tuh kita enggak yang namanya sampai baper, dalam artian kesel tapi cuma di hari itu, dan nggak sampai berangsur berhari-hari, karena memang kita pun melakukan hal yang sama. Si A melakukan suka ngejailin, si B ngejailin, tinggal nunggu waktu kapan bakalan ngejailinnya aja gitu kan. Karena ya itu salah satu gimana supaya kita menyenangi di gunung, terus biar enggak yang namanya terlalu basi juga di pendakian. Dan lagi juga itu sebuah ngebentuk teamwork juga, dan dimana kita juga bisa tahu sifat satu-satu dari tim atau teman kita juga, dalam artian bukan tim pendakian yang kita bawa open trip ya, tapi karena kan ini tim buat bawa orang atau ngawal orang, kayak gosen mereka tuh harus benar-benar diuji banget. Nah setelah dari kejadian itu tuh kayak oh itu serangan fajar. Awalnya tuh gue kayak ngejailin satu orang doang, sampai akhirnya tuh udah ada yang mercik lagi, udah ada yang lagi ngejailin. Dan ke besok-besokannya tuh kita kalau mau naik gunung tuh saling mengawasi, yang dimana ini bocah mau ngejailin gua apa nih, atau nih orang punya maksud apa nih. Harus pikir panjang. Bahkan ketika ngasih makanan pun kalau kita nggak keep duluan atau kita beli sendiri, jangan dah, kecuali kalau makanan yang disegel pakai plastik yang memang nggak bisa dibuka gitu kan ya, atau yang kalau udah dibuka tuh ya itu udah nggak boleh dimakan. Tapi kalau yang masih disegel ya udah makan aja rame-rame gitu kan. Dan setelah dari kejadian itu juga iya kita mah baik-baik aja, tapi ya sampai akhirnya detik ini itu adalah sebuah kejadian yang dimana kita semua bisa bikin ketawa walaupun mereka udah nggak naik lagi. Dan ya jailin ini tuh bukan sesuatu hal yang memang harus kalian contoh. Dan buat kalian yang nonton, hati-hati aja lah ya untuk nonton episode ini, karena memang episode ini tuh nggak ada akhlak. Dan gue tidak menganjurkan untuk kalian meniru ngejailin teman kalian seperti itu, karena kalian juga nggak tahu kan. Karena kalau kalian mau ngejalin teman kalian yang kayak gini tuh harus udah di tingkatan yang nggak punya baper gitu. Karena kalau udah baper itu udah berabe lah, apalagi kalau zaman sekarang tuh bapernya tuh udah aneh-aneh aja. Dan lagian juga iya kalian naik tuh, kalian udah nggak nyusahin teman kalian juga, atau kalian nyusahin
teman kalian di trekking juga itu udah termasuk ngejailin sih menurut gua pribadi untuk sekarang. Karena kalian naik gunung zaman sekarang itu banyak orang-orang yang memang tanpa persiapan, dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Dan gua himbau kepada kalian, naik gunung itu bukan yang cuman kalian naik terus sampai puncak terus foto-foto terus turun lagi, enggak lah, enggak yang kayak begitu cuy. Gue pengen pendakian zaman sekarang pun nggak jauh berbeda kayak zaman dulu, yang dimana kalian punya pengetahuan, punya alat, punya ilmu, kalian baru naik. Dan ketika di trekking juga jangan yang cuman diem-dieman. Banyak pendaki-pendaki yang diem, bukan berarti kalian harus bawel teriak-teriak, enggak, tapi ajak ngobrol. Karena ya waktu ketika kalian di gunung itu atau di hutan itu adalah salah satu momen yang dimana kalian lebih banyak ngobrol, bicara dengan teman kalian, bukan yang fokus zaman sekarang itu kan udah gadget atau udah handphone kan. Jadi manfaatinlah waktu semaksimal mungkin, bukan cuma buat foto-foto doang atau FOMO. Ya cerita dari ini apapun yang positifnya silahkan kalian ambil, yang negatifnya silakan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.